Let mercy fall on me. Where everyone needs forgiveness, the kindness of the Savior, the hope of a nation. Every anxious thought that steals my breath, it's a heavy weight upon my chest. As I lie awake and wonder what the future will hold,
me to remember that you're in control. You're my courage when I worry in the dead of night. You're my strength 'cause I'm not strong enough to win this fight. You are greater than the battle raging in my mind. I will trust you, Lord. I will fear no more. I will lift my eyes, I will lift my cares, lay them in your hands, I'll leave them there. When the wind and waves are coming, you shelter me. Even though I'm in the storm is not in me. You're my courage when I worry in the dead of night. You're my strength 'cause I'm not strong enough to win this fight. You are greater than the battle raging in my mind. I will trust you, Lord. I will fear no more. I will fear no more. I will fear no more. No power can come against me, 'cause you have overcome. No darkness can overwhelm me, 'cause you've already won. No power can come against me, 'cause you have overcome. No darkness can overwhelm me, 'cause you've already won. You're my courage when I worry in the dead of night. You're my strength 'cause I'm not strong enough to win this fight. You are greater than the battle raging in my mind. I will trust you, Lord. I will fear no more. 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 I will fear no. Hidupi hidup selagi jantung masih bekerja. Hidupi hidup selagi raga masih mendarat.
Hidupi hidup selagi jam masih berputar. Hidupi hidup selagi ia masih menyediakan kesempatan. Mungkin hidup tidak selalu mudah. Ada warna dan goresan di setiap musim yang dilewati. Ada masa di mana kita ingin mempercepat jarum jam. Ada masa di mana kita ingin menghentikan bunyi detikan. Ada masa di mana kita begitu mensyukuri hidup. Ada masa di mana kita mempertanyakan Sang Pencipta. Semua hal yang membuat hidup lebih hidup. Pernahkah saudara bertanya kepada diri saudara, kesan apa yang saudara tinggalkan di dalam benak orang-orang di sekeliling saudara ketika keberadaan saudara tinggal cerita? Sebuah pepatah pernah berkata, tidak ada satupun orang yang siap untuk ditinggalkan, tapi setiap orang bisa bersiap untuk meninggalkan. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat datang di ICF Makati. Saya sangat bersyukur sekali bisa hadir di tempat ini, di depan panggung menyambut teman-teman saudara semua. Kita masing-masing patut bersyukur karena kita punya tempat, kita punya rumah Tuhan yang bisa kita datangi, kita kunjungi di hari Minggu. Kita datang, kita mau bertemu dengan Tuhan, kita mau menyampaikan keluh kesah kita kepada Dia. Kita mau memuji memuliakan nama Dia karena Ia yang layak dipuji dan layak disembah. Saya ingin memberikan waktu sejenak bagi setiap teman-teman semua untuk berfokus, menyingkirkan segala distraksi yang ada, sehingga waktu kita, waktu yang kudus bersama Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan.
ini Tuhan, hidup kami mau berikan kepadamu Tuhan. Kami mau Engkau bekerja Tuhan di dalam hidup kami. Biarkan lagu yang kami nyanyikan ini ya Bapa, bukan hanya sebagai suara yang keluar dari mulut kami, melainkan pesan yang kami sampaikan kepadamu. Saya mau undang semua jemaat untuk bangkit berdiri dan mari nyanyikan lagu ini bersama-sama. Everything I've been through, use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a blessing sacrifice. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, we use it for your glory, Lord, only you. Lord, I offer my days to you, adding my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Wanna offer you my life. Wanna give my days to you. Oh Lord, you're taking all the pain from us. You put the joy and the peace in our life, Lord. We are grateful, we are grateful, we are thankful. Thank you, Lord. Terima kasih ya Bapak. Engkau tahu dalam perjalanan hidup kami ya Bapak, kadang kami merasa lelah, kadang kami merasa letih, kadang kami merasa tidak kuat ya Bapak. Tapi saat kami datang ke tempat ini Tuhan, kami tahu sukacita darimu Tuhan ada untuk kami. Kami boleh merasakannya. Kekuatan darimu Tuhan Kau berikan kepada kami. Kami boleh merasakannya. Kami mau bersyukur dan berterima kasih untuk segala berkat dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Tuhan, mohon berkati Tuhan untuk teman-teman kami Tuhan yang sedang dalam perjalanan ke rumah-Mu Tuhan, untuk bisa bergabung bersama kami. Mohon Kau berkati mereka, lindungi perjalanannya agar mereka dapat sampai ke tempat ini tanpa kurang satu apapun. Ini doa kami ya Bapa. Kami mau serahkan hidup kami hanya di dalam satu tangan, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kasih tos kiri kanannya dulu, katakan Tuhan Yesus teramat baik. Tuhan Yesus teramat baik. Selamat hari Minggu. Kita mau mengakui bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mulia. Dia yang layak untuk dipuji dan disembah. You are holy. You are holy. You are mighty. You are mighty. You are worthy. You are worthy. Worthy of praise. Your praise. I will follow. I will follow. I will listen. I will listen. I will love you I will love you all of my days. all of my days. I will sing to and worship the King
You are mighty. You are mighty. You are worthy. Worthy of what? Worthy of praise. Worthy of praise. I will follow. I will listen. I will love you all of my days. I will sing to and worship the King who is worthy. I will love and adore him. I will bow down before him. I will sing to and worship the King who is worthy. I will love and adore him. I will bow down before him. You're my Prince of Peace. I will live my life for you. I will sing to and worship the King who is worthy. I will love and adore him. I will bow down before. Sing it. I will sing to and worship the King who is worthy. I will love and adore him. I will bow down before. You're my Prince of Peace. I will live my life for you. Here we go. Berikan kemuliaan tepuk tangan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Nyanyikan sama-sama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, keselamatanku hanya padamu. Hatiku percaya kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ini ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan pujian sorak-sorai hanya untuk Dia yang layak. Nama Tuhan, haleluya. Jemaat saya persilakan untuk duduk kembali. Saya mau bercerita sedikit pengalaman saya nih pribadi di bulan lalu. Bagi teman-teman yang nggak tahu, kalau kita jadi worship leader ini, kalau ada jadwal untuk melayani, sedikit banyak pasti ada beban untuk dipersiapkan apa aja bukan konten, apa aja yang harus lagu-lagunya dan juga suara dan juga waktu. Apalagi kalau misalnya ibadah pagi seperti ini, kita ibadah jam 9, biasanya kita sudah bangun tuh sekitar jam 6, sebelum jam 6 sudah harus bangun untuk persiapan semuanya. Jadi pasti ada beban, apalagi bagi saya yang mungkin baru beberapa bulan. Nah, jadi pada saat 1 bulan lalu saya ingat, pada saat bersiap-siap jam 6, sekitar jam 6.30, saya dapat satu pesan yang nggak saya harap, yang tidak saya tunggu. Jadi pesannya dari WhatsApp cuma berbunyi seperti ini. Selamat pagi Wewin, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Jadi pada saat itu saya merasa terbeban. Pada saat saya baca surat pesannya itu, wah, beban saya seketika langsung hilang. Saya merasa dikuatkan gitu loh. Itu pesan simple aja, selamat pagi Wewin, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Nah, yang kirim pesan adalah dari Ibu Gembala Elsa. Nah, kalau teman-teman yang nggak tahu, Elsa 1 bulan lalu tuh di Indonesia, bukan di sini. Jadi waktu di sini jam 6.30, berarti di sana jam 5.30 sekitar itu. Tapi beliau menyempatkan memberikan pesan, memberikan semangat kepada orang-orang yang melayani. Mungkin bukan saya nggak tahu, tapi saya ngerasa kok spesial ke saya gitu ya. Mungkin bagi Elsa, kayak bukan lo doang kok yang gue kirimin, kegeeran lo misalnya gitu lah. Tapi gue ngerasa kayak, wah, ini spesial untuk gue. Gue langsung ngerasa dikuatkan, saya ngerasa dikuatkan, langsung beban-beban seketika. Walaupun masih harus ada tanggung jawab tampil, langsung wah, hilang. Dan pesan tersebut sampai sekarang walaupun sudah 1 bulan, saya masih ngerasa ada kekuatan dari sana. Saat saya merasa terbeban, wah, saya ingat pesan tersebut. Jadi juga sama dalam kehidupan kita mau belajar dari sini bahwa pada saat kita mengirimkan pesan-pesan baik, sebarkan kebaikan, mungkin hal tersebut nggak terlalu berarti bagi kita, tapi kita nggak tahu orang di sana mungkin sedang membutuhkan hal tersebut. Mereka butuh kekuatan, mereka butuh penyemangat, mereka butuh penghiburan. Nah, Tuhan bisa pakai kita, setiap dari kita, untuk menyampaikan pesan-pesan singkat, sederhana, namun bermanfaat. Itu dari saya, terima kasih. Sebelum kita masuk ke dalam khotbah, saya mau memberikan kita waktu sejenak, waktu hening. Kita mau berfokus pada Tuhan, kita mau bayangkan Tuhan ada di depan kita, di sekeliling kita.
Kita mau masuk ke hadirat-Nya. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Saya mau undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dari hati kita. Katakan. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hati kami jadi seperti-Mu ya Bapa. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Kita mau mengangkat suara kita bersama-sama. Ubah hatiku seperti hati-Mu.
Ubah hatiku seperti hatimu, kuduslah. Oh, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Kau tahu Tuhan, kami hanya manusia fana biasa Tuhan, yang tidak luput dari dosa. Kadang Tuhan godaan-godaan tersebut menguasai kami ya Bapak. Tapi kami punya Engkau ya Tuhan. Jika kami hidup dalam kedagingan ini, kami sadar kami tidak mampu lawan godaan tersebut, selalu jatuh dan jatuh. Tapi saat kami Tuhan menerima Roh Kudus di dalam hidup kami tahu kami kuat, kami tahu kami mampu, kami tahu Kau berada bersama kami ya Bapak. Terima kasih. Maka itu dalam doa ini kami meminta Tuhan untuk mengubah hati kami jadi seperti kudus, berkenan bagimu. Bentuk hati kami Bapak. Terima kasih. Kami siap. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu ya Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarkan segala ucapan yang keluar dari mulutnya berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapak. Kami mau kumpulkan segala doa kami, seluruh doa kami hanya di dalam satu nama, Anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh ada saat ini kembali, kita boleh menikmati berkat Tuhan hingga saat ini. Dan kali ini di dalam rangkaian kita di bulan Oktober, kita memasuki sebuah tema yang mungkin juga buat saudara, wah ini apa sih maksudnya daripada tema ini? Karena kalau diberikan judulnya, nanti saudara mungkin akan melihat seperti sebuah kuis yang kita pernah lihat sama-sama di TV. Oke, tapi sebelum daripada itu saudara, saya mau sampaikan ada sebuah ini kisah seorang ayah dan teman daripada anaknya. Kisahnya itu adalah ada anak daripada bapak ini, dia pulang sekolah, kemudian dia mengajak teman-temannya untuk ke rumah dia untuk bermain di rumahnya. Nah kemudian ketika anak-anaknya ada 3 temannya itu datang di depan rumahnya, ayahnya biasa setiap hari menyambut anaknya untuk pulang. Ya. Nah, pada saat itu ketika ayah ini menyambut di depan dan kemudian teman-temannya melihat ayah, karena ini baru pertama kali buat mereka untuk melihat ayah daripada temannya. Ketika dia melihat dari jauh, kemudian tiba-tiba ketiga temannya menghentikan langkah mendekati rumah itu. Nah,
Otomatis anaknya ini dia bertanya, "Lah, ayo kita ke rumah, kita main." Kemudian temannya, nanti aja deh, nanti aja. Lo nggak apa-apa. Tuh, itu papaku udah tunggu di depan rumah, gitu. Ini beneran boleh main di rumah kamu? Gitu. Iya, nggak apa-apa. Ternyata saudara, ketika temennya itu enggan untuk masuk ke rumah temennya oleh karena apa? Tampang bapaknya galak. Tampang bapaknya galak, dilihat seperti begitu, kemudian dia ada punya kumis, kemudian ada brewoknya. Tapi temannya kemudian, anak daripada bapak ini kemudian dia menyampaikan kepada teman-temannya, enggak, itu cuma tampangnya aja. Tapi hatinya lembut. Bapak saya enggak pernah marahin saya. Hatinya lembut, kalau dia negur dengan cara yang enggak melukai diri saya. Tapi yang benar itu lihat tuh, kumisnya tebel gitu, alisnya juga tebel. Saya jadi teringat satu kali waktu ada orang yang bilang sama saya, "Kok lu tuh serba salah," katanya, bilang begitu. "Loh, kenapa serba salah?" "Iya, lu diem, gak senyum, muka lu galak banget. Kayaknya orang-orang enggan untuk deket sama lu. Terus kalau lu ketawa, lu tuh kayak badut. Terus jadi gue harus gimana? Ini lahirnya begini. Mungkin bapak ini juga kalau ketemu dengan saya dia sharing, dia curhat. Orang-orang kenapa ya pada takut sama aku? Mungkin saya akan sarankan sama seperti saya. Kumisnya dipotong pak, janggutnya juga dipotong. Mungkin jadi biar kelihatan lebih kalem. Tetapi saudara, saya mau katakan seperti ini, kenapa? Ada kadang kita mulai menafsir seseorang atau kita melihat sebuah situasi hanya sekedar dari sebuah apa yang kita lihat secara indera. Saudara masih ingat apa yang minggu lalu saya sampaikan? Jangan terlalu kita depend kepada apa yang kita rasakan secara indera. Nah, oleh karena itu, kira-kira saudara kalau saudara berhadapan dengan sebuah tema seperti ini, behind the curtain. Nggak ada curtain sih di sini memang, nggak ada. Tapi kalau saudara masih ingat ada sebuah game, oke saudara, ada di tangan saya ini 5 juta dan saudara mau pilih apa yang ada di tangan saya atau ada yang di belakang curtain itu. Masih ingat game itu? Kayaknya masih ada sampai saat ini. Nah, kita biasanya kemudian mulai mengandai-ngandai apa yang ada di belakang curtain. Apalagi biasanya juga pernah judul ini suka dipakai dalam sebuah kisah, itu judul yang horor. Benar gak sih? Karena kadang-kadang ada sesuatu yang muncul dari belakang curtain, gitu kan? Muncul, kemudian tangannya yang muncul sedikit-sedikit, apa itu dia, gitu kan? Mulai, ya kan saya baru aja ngomong kayak gitu, kalian sudah membayangkan sesuatu, benar gak? Ya kan? Kemudian tiba-tiba ada yang keluar, ya kan? Kukunya panjang, dia lupa gunting kuku. Nah, tapi yang saya mau bawa kepada setiap kita semuanya, yuk apa itu yang ada di behind the curtain, kita mau melihat dulu kepada ayat ini. Perhatikan Wahyu 14 ayat yang ke-13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kalau kita bisa lihat sama-sama, memang kita perlu memperhatikan bagaimana kita hidup. Minggu yang lalu saya membawa kepada setiap kita semua untuk melihat apakah kita benar-benar sedang menghidupi hidup yang sebenarnya. Tapi kali ini satu fase kehidupan manusia yang kita semuanya pasti akan hadapi. Kita menghadapi yang namanya kelahiran. Kita semuanya menghadapi yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Tapi ada fase yang kita semua nggak bisa tolak meskipun teknologi tentang anti-aging itu bermunculan di mana-mana. Ya, yaitu apa? Kematian. Nah, kita bicara tentang behind the curtain daripada ayat itu, maka apa yang sebenarnya kita lihat?
Kita mungkin melihatnya, aduh kalau bisa ini dalam gereja janganlah bicara soal kayak begini. Bicara yang enak-enak, bicara soal berkat-berkat. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak bisa membiarkan sebuah kebenaran untuk dinyatakan kepada setiap saudara semuanya untuk belajar bagaimana menghadapi sebuah kematian. Memang tidak enak, bukan sebuah tema yang mudah, tetapi saya terkadang ketika berbicara dengan seseorang dan kemudian saya bertanya kepada mereka, apakah engkau siap jikalau Tuhan saat ini memanggil kamu? Ternyata saudara, dari sekian banyak orang yang mengatakan aku siap karena aku percaya Tuhan. Tapi ternyata juga tidak sedikit juga yang mengatakan kalau bisa nanti dulu. Alasannya ada banyak alasannya, tetapi saya mengambil sebuah kesimpulan daripada semua alasan itu adalah keengganan untuk meninggalkan dunia ini untuk apa yang belum dicapai di dalam dunia ini. Berarti ada pemikiran di balik daripada asumsi itu apa? Bahwa orang itu berpikir kalau saya mati maka segala yang namanya kebahagiaan di dalam dunia ini tidak akan pernah saya dapatkan setelah kematian. Oleh karena itu kita perlu sama-sama melihat apa sih sebenarnya yang Tuhan inginkan kepada setiap kita semuanya untuk memahami akan Wahyu 14 ayat yang ke-13 ini. Saudara, dari Wahyu ini saya mengambil ada 3 poin. Pertama, perhatikan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Berarti kalau ada di antara orang-orang percaya yang ketika berpikir soal kematian, kemudian dia merasakan itu ada sebuah kemalangan atau itu ada sebuah bencana bagi dirinya, maka perhatikan ayat ini. Berarti jangan-jangan ada sebuah definisi di dalam diri kita yang salah mengenai kematian. Saya tidak memungkiri bahwa adanya rasa ditinggalkan itu tidak enak. Seperti kita semua juga menyadari dan mengalami di tempat ini, bahwa tidak sedikit juga teman-teman kita yang come and go dengan begitu cepat, kemudian ketika ditinggal kita rasa sedih. Saya tidak memungkiri akan hal itu. Tetapi itu adalah sebuah fase yang bagaimana kita merasa ini kita kehilangan, kita merasa sedih, tapi after that kita harus melihat dan menyadari bahwa fase perpisahan kalau di dalam dunia itu cuma saat ini kita berpisah, tapi supaya orang itu juga Tuhan akan pakai lebih lagi, atau kita akan dipakai Tuhan lebih lagi. Atau kalanya ketika kita melihat keterpisahan itu, maka ada rencana Tuhan yang lebih dibandingkan daripada apa yang kita pikirkan kalau dia tinggal di tempat ini. Sebenarnya ketika Tuhan berkata berbahagialah orang mati yang mati dalam Tuhan, ini bukan hanya sekedar sebuah penghiburan kepada orang-orang yang masih hidup, tetapi kepada setiap orang-orang anak-anak Tuhan yang benar-benar mengalami yang artinya kematian. Kemudian yang kedua, kita bicara tentang orang-orang mati. Kita harus pahami kalau kita mati seperti apa, supaya sebuah definisi tentang kematian tidaklah salah. Dan kemudian dari ayat itu dikatakan bahwa supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Beristirahat. Kita coba lihat satu persatu. Tapi saya mau membawa kita semuanya untuk melihat dari satu hal, yaitu yang namanya orang-orang mati. Kematian merupakan sebuah kepastian yang akan dihadapi oleh semua umat manusia, betul? Saudara boleh katakan saudara menjaga dengan segala macamnya. Kalau firman Tuhan mengatakan bahwa nanti manusia akan kembali kepada Bapa, kepada Sang Pencipta, maka tidak ada manusia yang bisa mengatakan tidak Tuhan. Kecuali memang Sang Pencipta itu sendiri yang mengatakan engkau tidak akan mati-mati di dalam dunia ini. Kita mungkin iri dengan manusia-manusia yang hidupnya dulu, yang bisa hidupnya ratusan tahun. Mungkin kita berpikir enak ya dia hidupnya ratusan tahun. Wah, kemudian dia bisa ada yang sampai 900 tahun. Saudara, perbandingannya ya, kalau bandingkan 900 tahun, waktu dulu ya, itu sebenarnya mirip dengan kita kalau kita hidup 70-60 tahun sekarang. Kenapa? Enak kalau dulu memang, kalau 900 tahun, mall ada di mana-mana. Ya kan? Tempat-tempat yang kita mau kunjungi juga banyak. Saudara 900 tahun itu masih banyak padang gurun.
Belum ada peradaban yang begitu mutakhir seperti saat ini. Tapi kita jangan bandingkan ke arah ke sana, saudara. Mari kita mau lihat nanti sama-sama. Saya mau membawa kita semuanya melihat kepada ayat ini di dalam Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Perhatikan. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7, kita tahu pengkhotbah ini itu datangnya dituliskan oleh siapa? Salomo di masa tuanya dia. Nah, ketika dia mengatakan apa? Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kalau saudara perhatikan ayat ini, saya mau membawa kita semuanya memahami akan yang artinya kematian. Kenapa? Ingat ketika masa kejadian, bagaimana manusia diciptakan. Allah mengambil apa? Debu tanah, dan kemudian dia mengembuskannya. Yang membuat hidup itu adalah tanah itu sendiri kan menjadi manusia dan hidup, ataukah hembusan nafasnya Tuhan? Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya setiap kita semuanya yang hidup ini tidak terlepas daripada hembusan nafasnya Tuhan. Jadi kalau yang namanya kematian, kalau saudara perhatikan, jasad itu tidak terbawa nantinya. Itu kembali kepada tanah. Tetapi kita secara roh kita berasal daripada Tuhan dan kita kembali kepada Tuhan Sang Pencipta bersama dengan Dia. Di dalam pengkhotbah ini kembali dia mengingatkan, ingat, kita nggak perlu takut. Ketika kematian itu hanyalah ketika memang mengatakan bahwa kita berakhir di bumi ini. Tetapi yang terjadi adalah adanya reunion antara nafas yang Tuhan berikan kepada setiap kita semuanya, dan dalam katiannya itu ada roh yang bersama dengan setiap kita semuanya untuk kita bisa menjadi hidup, itu akan bersatu dengan roh yang adalah Allah sendiri. Jadi kalau saya boleh sedikit simpulkan, kematian yang tadi merupakan sebuah kepastian yang akan dihadapi oleh semua umat manusia, namun ternyata kematian bukanlah akhir sebuah kehidupan. Karena roh itu kembali kepada Allah yang mempunyainya. Berarti kematian bukanlah akhir sebuah kehidupan, melainkan sebuah gerbang pada kehidupan selanjutnya, kehidupan di dalam kekekalan. Perhatikan Yohanes 11 ayatnya yang ke-25 sampai dengan 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Kematian sebuah kepastian, tapi Yesus sendiri mengatakan dia tidak akan mati selama-lamanya. Artinya apa? Bahwa akan ada sebuah kehidupan. Artinya kematian memang pada saat itu di dalam dunia, tetapi kemudian dia hidup bersama dengan Allah. Namun ada sebuah pertanyaan yang perlu juga dilontarkan kepada setiap kita semua. Percayakah engkau akan hal ini? Apa yang membuat Petrus tenggelam ketika dia berjalan mendekati Tuhan? Tidakkah engkau percaya? Apa yang membuat manusia pun juga akhirnya tidak menikmati hidup bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan? Karena ketidakpercayaan bahwa firman bagian yang ini akan tergenapi. Karena kalau kepercayaan itu dipegang, maka dia nggak peduli, dia nggak takut. Masa bagian Alkitab yang lain Tuhan genapi, bagian yang ini hanyalah sesuatu untuk memenuhi Alkitab supaya tebal saja. Apakah demikian? Tentu tidak. Kematian memang secara manusia kita tersiksa, kita karena terpisah dengan orang yang kita kasihi. Tetapi ada sebuah reunian yang akan terjadi antara diri kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, dari saat ini jangan pupuk keraguan diri kita kepada Sang Pencipta. Kita percaya bahwa kita diselamatkan, puji Tuhan. Itu akan membawa diri kita untuk mengakui Dia sebagai Tuhan dan juru selamat diri kita. Tetapi sampai situ Tuhan mengatakan hiduplah di dalam pertobatanmu. Maka ada perjalanan bersama dengan Tuhan yang
terus kita perlu alami supaya kita semakin bisa memahami perjalanan kehidupan kita. Kenapa Tuhan kasih kesuksesan? Kenapa Tuhan mungkin mengizinkan sebuah penderitaan? Kenapa Tuhan membawa kita kepada sebuah posisi di sini? Atau kenapa Tuhan membawa atau melempar aku atau membuang aku pada satu tempat yang tidak aku sukai? Karena lewat titik itu di dalam pemahaman perjalanan kehidupan kita, kita akhirnya bisa mengenal siapa itu Tuhan. Dan sedikit demi sedikit akan mengupas sebuah keraguan tentang apa yang akan Tuhan genapi di kemudian hari. Karena bicara tentang kematian hanya akan pernah dialami oleh seseorang tatkala ketika dia mengalaminya. Namun tatkala ketika dia mengalaminya dan dia mau menyampaikan balik kepada orang-orang yang ada di bumi, bisakah? Tidak. Mau budaya manapun yang mengatakan bahwa adanya roh yang kemudian mencari jalan untuk sampai kembali kepada Tuhan, itu tidaklah benar karena firman Tuhan tidak berbunyi demikian. Saudara, di dalam Wahyu 20 ayat 11 sampai dengan 15 dikatakan, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar kecil. Oh, jadi yang kecil tenang, masuk surga. Yang besar bukan kesempitan, tetap masuk surga, ya. Besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Memang terkesan kalau orang membaca Wahyu kayaknya lebih baik dikesampingkan saja deh. Tetapi justru Wahyu ini membawa kepada setiap kita semuanya, ayo antisipasi dan lihat kehidupanmu saat ini untuk apa yang akan kau capai di kemudian hari. Kita percaya Tuhan kita adil, amin. Dia tidak pernah mengadili seseorang karena berdasarkan seberapa banyak dikasih persembahan, membantu, atau sudah dia membantu ICF maka tidak merenovasi pada saat ini. Enggak. Tetapi dia dengan secara adil, apa yang kau tabur di bumi ini engkau akan tuai. Hukum tabur dan tuai itu akan senantiasa terjadi, saudara. Nah, jadi kalau saya mau membawa kita kembali kepada Wahyu 14 ayat yang ke-13. Kalau kematian, orang-orang mati itu adalah sebuah kepastian. Dan kematian itu akhirnya pada satu waktu itu akan dikumpulkan di dalam pengadilan. Di hadapan Tuhan, dia akan mengadili secara benar. Maka setiap kita semuanya mari, ketika roh Tuhan masih ada di dalam diri kita, kita masih bernafas, kita masih diizinkan Tuhan menikmati berkat-berkat Tuhan pada saat ini. Mari kita nikmati dengan benar. Kalau bicara soal hidup, kalau Tuhan Yesus mengatakan I'm the way, the truth, and the life. Saya kemarin menyampaikan tentang hal ini. Kenapa Yesus mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Padahal tanpa Yesus berkata tentang hidup, kita bernafas dan kita hidup. Tapi kemudian yang membuat saya terusik adalah kalau Yesus mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jangan-jangan ada orang-orang di luar sana, semoga tidak ada di tempat ini, yang sedang menghidupi sebuah hidup yang bukan hidup yang sebenarnya. Jangan-jangan ada orang yang sedang menghidupi hidup tetapi bukan pada sebuah hidup yang sebenarnya. Sehingga Yesus harus mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kalau kita mau sebenarnya hidup yang sebenarnya, jalanlah bersama dengan Tuhan. Amin. Kembali kepada Wahyu 14 ini.
Kata yang kedua yang menjadi sebuah penekanan itu adalah berbahagialah. Kebahagiaan itu memang bersifat subjektif. Sehingga bisa saja satu hal yang sama diresponi dengan sikap bahagia yang berbeda dari oleh orang-orang secara individu. Ya. Namun meski demikian, semua orang mencari kebahagiaan, apalagi kebahagiaan yang tidak lekang oleh waktu atau selama-lamanya. Meskipun kita tahu, yuk kita cari kebahagiaan. Ternyata ada orang yang bahagia hanya sekedar apa? Dia bacain Instastory. Senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri, kadang ngomong-ngomong sendiri. Hati-hati jangan kelamaan. Ada orang yang seneng, happy, bahagia. Kalau dia apa? Dengerin orang, lu ngomong aja. Aduh gue udah capek, ngomong deh, gue mau bahagia nih, ngomong aja. Atau ada yang berenang, ada yang main game. Kebahagiaan orang beda-beda. Tetapi kalau kita mau lihat sebuah general yang sama, semua orang mencari kebahagiaan. Tapi kita perlu melihat kebahagiaan yang sejati seperti apa. Karena kebahagiaan yang tadi itu kebahagiaan yang hanya membawa kita pada sesuatu yang sementara. Kita boleh bahagia dengan memiliki uang yang banyak. Tetapi uang yang banyak, pandemi kemarin membuktikan itu tidak mempunyai nilai apa-apa. Kita boleh bahagia karena kita pintar, cum laude, bahkan kita dikenal dengan orang-orang sebagai orang-orang pintar. Tetapi juga ada masanya di mana kepintaran itu juga tidak memiliki nilai apa-apa. Tapi mari mencari sebuah kebahagiaan yang sebenarnya. Nah, kebahagiaan yang sebenarnya itu adalah apa? Lihat, perhatikan di dalam Mazmur 119 ayat yang kedua. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Kenapa? Saya mau koneksikan kepada sebuah ayat yang ada di dalam Matius. Dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi berbeda sekali dengan prinsip apa yang ada di dalam dunia ini. Engkau mau bahagia, cari kerajaan Tuhan, lalu datang ke gereja. Apa yang kau dapat di gereja? Kau gak dapat apa-apa, kau perlu uang. Engkau makan perlu uang. Ingat? Engkau healing, yang benar ya healingnya ya. Engkau healing perlu uang. Engkau mau cantik, cakep perlu uang. Di gereja lu bukannya dapat uang, tapi keluarin uang. Tapi itulah beda ya kalau yang namanya kasih, enggak. Kasih itu tidak mengharapkan balasan, enggak. Ini bukan pembelaan diri ya, enggak ya. Ya bagaikan kita mengasihi seseorang, maka kita akan mengharapkan sesuatu. Memang kita memberi, aku mau berapapun yang kamu mau, gunung akan kudaki, gitu kan? Lautan akan kuseberangi, gitu. Hujan tunggu dulu, ya. Nanti sakit juga kan nggak bisa terus lagi pacarannya kan? Nah, tetapi di sini saudara, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya. Kenapa? Kita punya Tuhan yang jujur ketika kita berlaku salah, melakukan sebuah jalan yang serong. Tuhan sedih. Pernahkah engkau sedih ketika engkau justru melakukan sebuah jalan yang serong? Kadang kita gak sedih. Bahkan kita mengetahui diri kita ketika kita berbuat sesuatu yang tidak benar. Tapi ketika kita tertawa karena menertawai kebodohan kita, justru di situ Tuhan sedih. Karena sebelum kita jatuh, Tuhan senantiasa membawa kita untuk memahami, nak, ingat, jangan begitu, lurus nak. Ada peringatan-peringatan yang Tuhan berikan supaya apa? Ketika kita hidup di dalam peringatannya, menjauhi larangannya, mengikuti perintahnya, maka apa? Hidupmu akan mengarah kepada sebuah hidup yang sebenarnya yang Tuhan rancangkan. Karena dunia ini banyak sekali menawarkan sesuatu untuk membawa apa? Supaya kita tidak tepat sasaran, menjadi gambar dan serupa dengan Allah. Justru Tuhan membawa kita, mengingatkan kepada setiap kita. Peringatan ini, kenapa engkau? Kalau misalkan ada zebra cross, ya, kan ada peringatan di situ. Ada tanda orang menyeberang ya. Nah, kalau ada tanda begitu, maka kita harus perhatikan. Kalau ada orang menyeberang, kasihlah dia jalan.
Tapi kalau kita nggak memperhatikan itu, kita merasa bahwa itu jalan aku bayar pajak kok, gitu kan? Ya dia lah yang harus hati-hati yang jalan. Kita perhatikan sama-sama. Ketika kita memperhatikan tanda itu, maka kita akan hidup. Kalau kita tidak memperhatikan tanda itu, kita akan kemudian kena banyak hal. Kalau kita sampai nabrak orang, gitu. Saudara, lihat di dalam Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang mati dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya." Terkadang kita mudah terkecoh, kemudian kita mudah mengagumi seseorang. Aduh, kamu bersyukur banget loh. Kenapa? Karena istrimu cantik. Kamu bersyukur banget. Kenapa? Karena kamu punya bosnya yang baik. Kadang kita gagal, salah. Bahagia kita tidak datang dari itu. Ketika justru kita mendengar firman Allah dan kemudian kita memelihara dengan melakukannya, maka bos kita menjadi suka sama kita. Justru meskipun tampang kita mungkin pas-pasan atau di bawah pas-pasan lah ya, ditawar juga masih bisa kadang, ya kan? Nah, meskipun seperti itu, tetapi karena kita melakukan firman Tuhan, inner beauty is more precious. Apa itu artinya? Jadi mari kita sama-sama, saudara-saudara, nggak usah takut. Saudara mau punya tampang seperti apa, lihat aja. Orang di dunia sana aja pernah menunjukkan seburuk apapun rupanya, tetap dapat yang namanya the beauty. Ya kan? Makanya ada filmnya The Beauty and the Beast. Tetapi memang ada. Perhatikan firman Tuhan ini supaya apa? Supaya engkau berbahagia. Berbahagia kita bukan karena seperti yang dunia mungkin berikan, tetapi seperti apa yang Yesus sampaikan. Dengar firman Tuhan, pelihara firman Tuhan, lakukan firman Tuhan di dalam kehidupanmu. Maka engkau akan mendapatkan sebuah kebahagiaan yang tidak terpengaruh dengan kondisi apapun yang terjadi di sekelilingmu. Jadi sekali lagi, kebahagiaan memang bersifat subjektif karena berdasarkan apa yang dialami seseorang secara pribadi. Dan seharusnya kebahagiaan itu bukan dilandasi dari apa yang terjadi di luar dirinya, melainkan ketenangan dari dalam dirinya karena sebuah jaminan kepastian yang dimilikinya. Kenapa ada orang tidak takut akan kematian? Dia siap akan kematian. Dia bahkan mengatakan, aku akan bahagia di dalam itu. Karena dia tahu firman akhirnya akan tergenapi, saudara. Karena melalui itu firman itu akan membawa dia untuk ketemu dengan Tuhan muka dengan muka. Kembali lagi kepada Wahyu 14 ayat yang ke-13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, kita sudah berbahas tentang berbahagia, orang-orang yang mati sudah kita bahas. Dan selanjutnya lagi saudara perhatikan, sungguh kata Roh, itu menyatakan bahwa ini adalah sesuatu yang pasti, bukan sesuatu yang hanya sekedar kata-kata. Kemudian dikatakan, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Kan segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ini yang kita mau coba lihat. Saudara tahu ini gambar tentang apa? Memang orang-orang ICF jago menafsir gambar. Dari kemarin kayaknya oke. Ya ini tentang Lazarus dan orang miskin. Orang kaya. Iya kan? Nah kalau saudara perhatikan, memang ini adalah Lazarus dan orang kaya di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-31. Ini yang dibawa oleh Tuhan Yesus untuk menyingkapi tentang apa itu kematian. Kalau saudara perhatikan di situ. Apa yang terjadi dengan orang kaya? Apakah orang kaya ini salah karena dia menjadi kaya? Kalau gara-gara status dia kaya, maka itu salah. Hati-hati saudara. Enggak lah, itu enggak salah saudara kaya, enggak. Tetapi ada sesuatu yang salah sehingga membuat akhirnya kenapa dia terpisah. Kenapa cuma Lazarus yang ada di pangkuan Abraham? Mungkin Abraham lagi berbisik,
Ya kalau gue gendong dua-duanya di pangkuan saya capek dong, udah gede-gede dipangku lagi kan, enggak gitu juga. Tetapi di sini mau membedakan bahwa kepada setiap kita semua, apa yang engkau tabur di bumi ini akan mendapatkan sebuah upah. Memang ada yang upahnya engkau dapatkan di bumi secara langsung, tetapi juga itu akan ada upah yang ada di dalam secara kekekalan. Kalau saudara perhatikan hidup setiap saudara masing-masing, gak usah orang lain. Kira-kira apa yang akan kau dapat di dalam Tuhan di surga setelah engkau hidup sampai saat ini? Yakinkah engkau mendapatkan sebuah upah di dalam kekekalanmu? Gimana engkau bisa mengetahuinya? Saya mungkin akan membawa kepada setiap saudara, mungkin akan panjang, tapi lebih baik mulailah membaca firman Tuhan. Karena dengan engkau membaca firman Tuhan sedikit demi sedikit, engkau akan semakin memahami apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan katakan jangan. Nah, Lazarus ini membawa kepada setiap kita semua kisah ini, bahwa pada saat kematian nanti, maka saudara ada pemisah yang kemudian dikatakan tidak bisa apa? Tidak bisa diseberangi. Tetapi orang kaya bisa melihat Lazarus. Ya. Lazarus bisa melihat orang kaya. Tetapi mereka tidak bisa saling seberang-seberangan. Tapi mungkin dada-dadahan masih bisa. Hai, gimana hidupnya di sana? Iya, aduh aku mau kirim pakai lalamove, tapi nggak bisa, lalamove-nya juga ke sana, ya kan? Nah, jadi mari saudara saat ini perhatikan hidup kita masing-masing. Karena saatnya nanti ada bagaimana Tuhan akan kemudian secara adilnya akan memberikan kepada setiap kita upah. Untuk apa? Supaya kita menikmatinya. Dengan dikatakan apa? Beristirahat dari jerih lelahmu. Hati-hati, kalau engkau berdosa jangan bawa orang lain ikut dosa. Karena firman Tuhan mengatakan, maka dosa upahnya itu akan ditanggungkan kepadamu. Dosa sendiri aja juga itu akan membawa kita akhirnya kita jauh daripada Tuhan, apalagi kita membawa orang lain untuk hidup di dalam dosa. Nah, perhatikan bahwa di dalam kata beristirahat ini, tempat peristirahatan dari jerih lelah yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Adanya upah yang akan diterima setiap orang secara adil, saatnya menikmati tuaian dari perbuatan atau taburan yang telah dilakukan. Jadi kalau kembali kepada behind the curtain, maka saya mau sampaikan begini, tidak sedikit orang-orang yang cemas terhadap apa yang ada di belakang tirai. Atau dalam artian di belakang kematian. Karena ketidakpahaman. Sama halnya dengan yang tadi, yang contoh yang awal, ada 3 teman anaknya itu yang takut untuk masuk ke dalam rumah oleh karena sebenarnya gak paham bapak dari temannya ini begitu baik. Tapi saya yakin kalau memang kebaikan itu ada sesuatu yang benar dari si bapak ini, maka 3 temannya ini akan sering-sering datang ke rumah itu. Bahkan mungkin ada tetangga-tetangga yang lagi, kok kamu sering-sering ke sana? Kamu gak takut ya? Itu bapaknya begitu berewokan, kumisan dan segala macam gitu kan. Hidup lagi. Tapi kan memang kenyataan dia ngeliat, orang boleh lihat jahat. Tapi kita yang mengalami betapa baiknya dia. Sama halnya orang-orang di luar sana ketika mereka gak kenal Tuhan, mereka itu langsung menjudge Tuhan itu sebagai sesuatu Tuhan yang tidak baik. Ada sebuah pertanyaan yang mungkin juga saudara pernah dengar. Kalau Tuhan itu baik, kenapa Tuhan mengizinkan adanya kelaparan? Ya ini pembahasan beda lagi, saudara boleh tanya nanti sama saya. Oke, behind the curtain. Oke. Nah, jadi jangan sampai kita nggak paham. Pahami saat ini bahwa kematian adalah sesuatu kebahagiaan buat setiap kita, supaya nafas Tuhan kembali lagi kepada Tuhan dan ada sebuah kesatuan di antara diri kita dengan Tuhan. Perhatikan bagaimana kita hidup. Behind the curtain, jadilah pribadi yang pertama, berbahagia karena berada di dalam Tuhan. Pastikan hidupmu saat ini sedang ada di dalam Tuhan. Pastikan itu. Karena kalau sudah di luar Tuhan, kebahagiaan yang dirasakan oleh seseorang itu semu. Makanya ada orang yang mengatakan, kenapa ya aku sudah begini, aku sudah dapat ini, aku sudah punya segalanya, aku punya begini, tapi kok rasa-rasanya kosong. Karena sekali lagi,
roh yang ada di dalam diri kita itu datangnya dari Tuhan. Jadi kalau tidak terkonek dengan Tuhan, maka kekosongan yang akan dirasakan oleh orang itu harus kembali kepada Tuhan. Yang kedua, memandang kematian tanpa kegentaran. Jadi di sini siapa yang nggak takut mati? Boleh angkat tangan? Kok gini-gini? Oke, siapa yang takut mati? Kok takut-takut? Galau ya. Aduh, dibilang nggak takut mati, nanti takutnya kalau dia ada kelanjutan. Oke, mari kita mati bersama-sama saat ini. Nggak kayak gitu juga konsepnya, gitu kan? Nggak kayak gitu. Kita menanti waktunya Tuhan. Jadi kalau Tuhan katakan selesai nak tugasmu di sini, ya Tuhan aku senang kok kembali ke rumahku. Benar nggak? Siapa yang nggak senang ke Indonesia? Saya ajak ke Indonesia naik lagi lu 3 kilo kemarin. Siapa yang nggak senang? Semua juga senang. Apalagi datang ke rumah Bapa. Aku pulang untuk menyediakan tempat bagimu. Bahkan banyak tempat di rumah Bapakku. Oke? Tidak takut menghadapi tahta pengadilan Allah. Saya mau katakan begini. Setiap orang, siapapun itu, kalau dia takut berhadapan dengan yang namanya keadilan Tuhan, maka datang segera sama Tuhan. Datang. Jangan-jangan iblis sedang membuat sebuah tipu muslihat kepada diri kita untuk menutupi sesuatu yang orang lain memang gak akan tahu. Tapi kalau kita merasa bahwa aduh kalau saya di hadapan Tuhan yang bisa membuka segala sesuatu secara telanjang, aku takut, datang segera sama Tuhan, minta untuk dibongkar apa yang kemudian menutupi dirinya. Kenapa? Ini sebuah kepastian, kita akan menghadapi tahta pengadilan Allah. Jadi kalau saat ini kita memberesinya, puji Tuhan, jaga terus kekudusanmu, jaga kesucianmu. Jangan pernah mau mencemarinya lagi. Supaya engkau tidak takut. Seorang anak takut untuk datang kepada orang tuanya. Biasanya gara-gara apa? Karena dia mungkin menyembunyikan nilainya yang buruk. Dia memecahkan vas bunga mamahnya ya kan. Kalau enggak handphone mamahnya habis baterai ya kan. Karena dipakai mungkin main nonton atau main game. Tapi saudara, kalau kita tidak punya kesalahan apa-apa, kenapa kita harus takut sama Tuhan? Kenapa kita harus takut ketika ada pengadilan Tuhan diperhadapkan dengan kita? Amin. It is yours behind the curtain. Karena surga itu milik kita semua. Amin. Jadi jangan sampai surga itu justru tidak tercapai oleh kita. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama, kita menutup. Saya mengundang pemain musik. Kita akan nyanyikan pujian tadi yang sebelum firman Tuhan. Mari saudara, mungkin mudah buat kita saat ini untuk melihat siapa orang di sebelah kanan kiri kita. Tetapi saya mau membawa kepada setiap kita semuanya, yuk mari kita melihat kepada kehidupan kita masing-masing. Tuhan sangat rindu untuk bertemu dengan setiap saudara semua. Sangat rindu. Tidak bisa dipungkiri. Namun kembali kepada setiap kita, apakah kita juga memiliki sebuah kerinduan untuk kita bisa datang kepada Tuhan? Karena kerinduanmu itulah yang akan membawa kita untuk tetap menjaga kekudusanmu di hadapan Tuhan. Supaya engkau benar-benar siap menghadap tahta pengadilan Tuhan. Mari kita mengangkat pujian ini terlebih dahulu. Angkat pujian ini dengan segenap hatimu. Terlebih jikalau ada memang di antara setiap saudara yang merasa bahwa hidupmu belum benar di mata Tuhan. Ada sesuatu yang tersembunyi yang orang lain mungkin gak ketahui. Tapi pada saat ini, sampaikan kepada Tuhan. Pulihkan mari saudara pejamkan matamu. Bentuklah
hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Saudara, jikalau ada sesuatu yang tidak berkenan yang kau masih simpan pada saat ini, engkau datang kepada Tuhan, angkat pujian ini dengan segenap hatimu, minta Roh Kudus menguduskan engkau. Katakan sekali lagi pujian ini. Pulihkan, pulihkan kami Tuhan, bentuk kami sesuai dengan gambaran dirimu. Kekudusanmu memenuhiku. Tutup bungkus setiap kami Bapa. Tuhan, ini rinduku, ubah hatiku, ubah hatiku seperti hatimu, bebas berkenan bagimu. Amin. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Katakan, hatiku seperti hatimu. Biarkan roh yang ada di dalam dirimu yang menjerit kepada Tuhan. Biarkan roh yang ada di dalam dirimu terkonek dengan Tuhan yang adalah Sang Pencipta dan Pemilikmu. Haleluya. Bentuk kami, ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami ada ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah kami. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Tuhan, kami menyadari bahwa kehidupan ini Tuhan ada akhirnya di dunia ini. Biar Tuhan kami menjadi pribadi-pribadi yang siap Tuhan. Siap tatkala ketika waktunya Tuhan Kau katakan selesai anakku engkau di bumi ini Tuhan.
Tidak ada sesuatu yang membuat kami untuk mengatakan Tuhan jangan dulu. Namun Tuhan kami siap. Karena keberadaan kami tetap ada di dalam firman-Mu. Kami tetap ada di dalam pertobatan kami. Kami tetap ada Tuhan mengarah kepada Engkau. Karena tidak ada hal-hal Tuhan yang tersembunyi terlebih dosa. Ampunilah ya Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah Tuhan hamba-Hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan pada saat ini. Jikalau ada hal-hal Tuhan yang mungkin yang masih belum berkenan dan mereka sudah menyadarinya Tuhan itu tidak berkenan di hadapan-Mu, tapi mereka masih juga Tuhan menjalankannya. Bahkan ketidakberkenanan itu Tuhan melibatkan dan menjatuhkan orang-orang di sekitar mereka juga Tuhan. Ampunilah mereka. Biar mereka Tuhan tidak diikat oleh si iblis dengan segala tipu muslihat. Biar roh-Mu Tuhan terus Tuhan berontak Tuhan di dalam ketidakkudusan itu. Untuk membawa anak-anak-Mu kembali kepada kekudusan-Mu. Bahkan kepada setiap pangkuan-Mu ya Bapa. Kami mematahkan segala ikatan-ikatan si iblis yang ada Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kami. Kami patahkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bila kami menjadi pribadi-pribadi yang bebas Tuhan. Kami menjadi pribadi-pribadi Tuhan yang tidak takut Tuhan untuk berhadapan dengan Engkau ya Bapa. Bila Engkau juga melihat bahwa kami hidup di dalam kepercayaan kami ya Tuhan. Inilah kami Bapa. Kami mau maju Tuhan saat ini Bapa bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Bila firman Tuhan pada saat itu Tuhan mungkin berhenti. Ketika hamba-Mu berhenti Tuhan pada saat ini. Namun Tuhan kami percaya Engkau terus bekerja dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Engkau tetap bekerja Tuhan di tempat-tempat kami bekerja, dunia pekerjaan kami. Dalam jabatan kami Tuhan, kami tetap melihat Engkau bekerja. Ketika Engkau menguduskan kami, bahkan kami tetap melihat kekudusan Engkau Tuhan hadir di dalam setiap hasil karya-karya Tuhan, tangan-tangan pekerjaan kami. Ketika Engkau Tuhan memberkati kami, maka kami juga Tuhan bisa melihat bagaimana perkataan-perkataan yang keluar dari mulut bibir kami Tuhan juga menjadi perkataan-perkataan yang memberkati orang-orang di sekeliling kami. Terus pakailah setiap kami ya Bapa. Buat kami yang belajar, kami mengucap syukur ya Tuhan karena penyertaan-Mu menyertai kami, memberikan hikmat kepada kami menjalani setiap pembelajaran. Terus Tuhan mampukan kami untuk kami Tuhan masuk dalam ladang yang Kau percayakan di depan sana. Sekali lagi, inilah keluarga-Mu. Keluarga-keluarga yang telah Kau persatukan sehingga adanya suami dan istri, orang tua dan anak, anak-anak dan anak-anak. Bila tali kasih-Mu Tuhan senantiasa mengikatkan setiap mereka ya Tuhan. Bahkan Tuhan mereka terus boleh melihat dan merasakan bagaimana lumbung-lumbung mereka Tuhan senantiasa Engkau cukupkan. Dan kali ini juga Tuhan kami bersama berdoa buat setiap rekan-rekan kami yang masih single Tuhan, yang mereka rindu juga Tuhan untuk boleh Tuhan dipersatukan. Kami percaya juga Tuhan bahwa Engkau terus bekerja Tuhan di dalam kehidupan mereka, membawa mereka melihat ya Bapa, melihat apa yang Engkau arahkan. Memang ada banyak standar, memang ada banyak keinginan untuk mengharapkan sebuah pasangan dengan syarat-syarat tertentu. Namun biarlah Tuhan, mereka dibukakan dengan segala apa yang menjadi, apa yang sudah Engkau persiapkan atau apa yang akan Engkau persiapkan buat setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dibuka hati-hati mereka supaya akhirnya dipertemukan pasangan-pasangan yang saling bisa mendukung dan bertumbuh terus di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari saudaraku, angkatlah kedua belah tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput setiap kita semua. Terpuji-pujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam
silakan bersatu sejenak. Tuhan memberkati setiap kita semuanya. Every anxious thought that steals my breath, it's a heavy weight upon my chest. As I lie awake and wonder what the future will hold, help me to remember that you're in control. You're my courage when I worry in the dead of night. You're my strength 'cause I'm not strong enough to win this fight. You are greater than the battle raging in my mind. I will trust you, Lord. I will fear no more. I will lift my eyes, I will lift my cares, lay them in your hands, I'll leave them